Sekarang, hampir semua hal dimulai dari satu benda, handphone. Bukan cuma alat komunikasi, tapi juga identitas. Dan di antara semua pilihan, iPhone jadi simbol paling terlihat. Tapi sekarang, iPhone gak harus punya, karena muncul bisnis baru, sewa iPhone. Fenomena ini udah mulai muncul di media sosial. Tapi, orang-orang sebenarnya sadar gak sih? Sewa iPhone aku sih pernah dengar, iya. Buat sewa iPhone udah pernah dengar sih. Pernah sih waktu pas lagi scroll Twitter, terus aku kayak ngeliat ada jasa sewa iPhone, tapi sebenarnya aku nggak ngerti itu konteksnya apa atau kayak kebutuhannya buat apa gitu. Kalau menurut aku, orang memilih sewa iPhone karena mereka mungkin belum mampu atau belum bisa untuk membeli iPhone. Lebih ke gengsi dia kali ya, karena kan sebenarnya handphone apapun itu sama aja, mau itu kameranya atau apapun itu bagus-bagus aja gitu. Sebenarnya kayak mereka sebenarnya punya HP, tapi kayak buat menuhin gengsi mereka biasanya tuh kayak gue nyewa aja deh daripada gue harus beli keluar duit banyak gitu. Jadinya mendingan gue nyewa aja deh gitu. FOMO banget, soalnya iPhone terbaru tuh sebenarnya fiturnya ya nggak beda jauh sama yang sebelumnya. Jadi kalau menurut aku sih ya sedikit FOMO lah. Dia update banget sih. Ngapain sih harus beli padahal lu punya HP sebelumnya gitu? Kenapa nggak dipakai gitu? Beragam pandangan menunjukkan satu hal yang sama. Di era ini, tampilan bisa menjadi kebutuhan. Hal itu juga didukung dengan tingginya penggunaan smartphone di Indonesia. Indonesia masuk 5 besar pengguna smartphone di dunia, bahkan berada di posisi keempat dengan lebih dari 180 juta pengguna. Jumlah pengguna smartphone sejalan dengan banyaknya pengguna internet di Indonesia. 98% mengakses lewat smartphone, dan rata-rata orang Indonesia menghabiskan lebih dari 30 jam per minggu. Dari sini, terlihat hampir semua aktivitas terjadi lewat satu layar. Dengan peran sebesar itu, pilihan smartphone jadi penting. Secara global, Apple memimpin pasar dengan sekitar 20%, diikuti Samsung dan brand lain di bawahnya. Tapi, di Indonesia berbeda. Pasar justru dipimpin Samsung dengan persentase lebih dari 16%, dan iPhone hanya sekitar 10%. Artinya, iPhone bukan soal dominasi, tapi soal bagaimana ia dilihat. Media sosial jadi ruang utama untuk dilihat. Menurut laporan dari Data Reportal, jumlah pengguna media sosial di Indonesia mencapai 180 juta orang, dan hampir semuanya lewat smartphone. Dari sinilah kami mulai menelusuri. Kami menemukan layanan sewa iPhone dari media sosial. Cukup lewat satu klik, kami langsung terhubung dengan penyedia jasa. Tersedia berbagai pilihan unit, dari harga puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah per harinya. Tinggal pilih unit, lalu tentukan durasi, dan iPhone siap digunakan.